warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Pak. Baik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas algoritma pemrograman. Sebelum itu kita absensi dulu ya. Herman, Hadir Pak. Oman, Hadir Pak. Ekal, Hadir. Sofian, Dilan, Hadir. Depa. Hadir. Baik, kita akan mulai pelajaran hari ini. Kita akan membahas latar belakang tentang algoritma. Di sini ada yang pertama, ada terstruktur dari algoritma tersebut, di mana komputer bekerja berdasarkan instruksi yang struktur dan logis. Dan yang kedua, ada resep resolusi. Algoritma adalah resep atau langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga, ada efisiensi program. Penamaan algoritma krusial untuk pengembangan perangkat lunak pengembangan perangkat lunak yang efisien. Dan yang terakhir, ada dasar teknologi, yaitu algoritma menjadi dasar dari semua program yang kita gunakan sehari-hari. Ada yang tahu algoritma itu apa? Nggak tahu, Pak. Tahu Pak. Oke. Baik, algoritma itu adalah cara kerja suatu komputer dan kita akan hasilkan itu. Contoh algoritma. Seumpamanya kita ini membeli sebuah mie ini. Nah, bagaimana sih cara kita untuk memasak mie tersebut? Ada yang bisa jelasin? Nggak bisa, Pak. Bagaimana? Nah, Biar bisa aja sih Pak. yang pertama kita siapkan air. Terus ada wajan. Apa itu Pak? Ini wajan ya. Wajan. Kompor. Dan kompor. Yang pakai Pertama-tama kita akan membuka mie tersebut, mie ini, dan yang kedua kita panaskan air ini di dalam wajan. Dan sudah kita nyalakan kompornya. Nah, setelah itu kita buka mie-nya. Kita masukkan mie-nya ke dalam air wajan tersebut yang sudah dipanaskan. Setelah itu kita buka bumbunya. Setelah itu kita sajikan. Ada yang paham maksudnya ini? Nggak paham, Pak. Nah, jadi ini adalah struktur algoritma, sama seperti komputer. Dimana ibarat itu kita memasak mie, bagaimana sih awalnya itu juga komputer itu bisa berjalan dengan lancar. Prosesnya ya, Pak. Ya, ini adalah sebuah proses. Lanjut. Selanjutnya ada landasan teori dan definisi dan karakteristik algoritma. Di sini ada input nih. Kalau untuk penjelasan di komputernya, memiliki 0 atau lebih masukan dari lingkungan luar. Dan yang kedua ada output, menghasilkan satu atau lebih keluaran sebagaimana solusinya. Ada juga definisinya, setiap langkah jalan dan tidak ambigu dan pelaksanaannya. Ada finitesnya, ada algoritma harus berakhir setelah Definitasnya yaitu setiap langkah dapat dikerjakan dalam waktu yang wajar. Nah, seperti contoh pada pembuatan mie tersebut. Di sini adalah sebuah struktur
bagaimana proses mie itu dari sebelum dimasak sampai yang bisa disajikan. Selanjutnya penyajian algoritma. Dalam algoritma di sini ada presentasi visual dari algoritma dan simbol-simbolnya, yaitu ada oval dan ada persegi, ada juga jajar-jajar, dan ada juga belah ketupat. Nah, ini adalah sebuah flowchart untuk sebuah komputer, yang dimana komputer itu akan memulai apa yang dia yang akan lakukan. Yang pertama di sini diagram ovalnya. Di sini untuk memulai. Selanjutnya itu ada persegi panjang, yaitu sebuah proses. Dan yang ketiga ada jenjang-jenjang, yaitu di sini ada input atau outputnya. Dan yang terakhir adalah keputusan. Nah, ini adalah sebuah flowchart alur dalam algoritma pemrograman. Selanjutnya ada test code, yaitu di mana sebuah variabel deskripsi algoritma menggunakan bahasa natural yang menjaga struktur bahasa. Di sini contohnya yaitu kalau kita membuat sebuah program, ketika kita membuat sebuah program, ibaratnya itu panjang P kali lebar. Yang dimana luasnya tersebut ini adalah ketika kita print di dalam sebuah komputer, maka hasilnya adalah luas. Dan di sini yaitu kekurangannya yaitu tidak ada standar atau baku yang ketat ya. Baik, untuk yang kedua di sini ada pembahasan utama struktur dasar algoritma. Yang pertama ada sequensional, yaitu langkah-langkah dieksekusi secara berurutan dan awal hingga akhir. Nah, contohnya tadi itu seperti memasak mie. Apakah ada yang bisa kasih contoh lain seperti memasak mie? Algoritmanya? Masak nasi. Ya, bagaimana contohnya? Awalnya itu kayak gimana? Pertama mencuci beras. Terus Kedua memasukkannya ke dalam magicom. ya, terus Lalu dicolok dan kemudian tunggu sampai matang. ya, betul. Itu adalah sebuah algoritma cara memasak nasi. Memasak nasi. Baik, terima kasih kepada saudara Pian yang sudah menjawab. Kasih tepuk tangan. Dan yang kedua itu ada pemilihan di mana mengeksekusi blok kode berdasarkan kombinasi tertentu. Di mana yaitu ada kata kuncinya if, then, else dan case. Dan juga di sini ada perulangannya, mengeksekusi blok kode berulang kali selama kondisi terpenuhi. Yang di mana kata kuncinya itu ada for, while, do dan while. Yang dimana seperti yang tadi ketika kita ingin memasak mie ataupun memasak nasi, untuk seterusnya kita akan mengulang terus kayak seperti yang tadi yang sudah dijelaskan. Lanjut. Nah, di sini ada elemen penting dalam algoritma. Yang pertama itu ada variabel di mana variabel di sini lokasi memori untuk menyimpan data yang nilainya dapat berubah selama eksekusi program. Contohnya nama mahasiswa, nilai ujian dan jumlah barang. Dan yang kedua ada tipe data. Di sini kategori data yang menentukan jenis nilai dan operasi yang dapat dilakukan.
ada sebuah integer, ada float, string, dan boolean. Selanjutnya ada operator, simbol yang melakukan operasi pada operasi variabel atau sebuah nilai, yaitu ada tanda plus, kurang, kali, bagi, dan persen. Dan ada juga konstanta. Di sini ada nilai yang tetapannya tidak cepat diubah secara eksekusi programnya. Selanjutnya di sini contoh ya, algoritmanya di sini menghitung. Di sini kita akan membuat namanya contohnya ini ya. Jelas apa tidak ini? Jelas, Pak. Jelas. Nah, di sini dijelaskan bahwa deklarasinya yaitu jumlah nilai sama dengan integer dan nilai sama dengan integer dan rata-rata itu real dan min. Ada yang tahu integer itu apa? Tadi udah dibahas. Bilangan angka. Nah, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, ketika kita input sebuah teks yaitu jumlah nilai sama dengan 0, maka input jumlah mahasiswa. Tadi sudah ada for integer sama dengan itu jumlah mahasiswa. Setelah itu input nilainya dan jumlah nilainya sama dengan jumlah nilai plus dan nilai. Dan selanjutnya ada n4 atau rata-rata sama dengan jumlah nilai atau jumlah mahasiswa. Ketika kita print yaitu rata-rata nilai adalah sama dengan rata-rata. Ada yang paham? Ah, Ya, bagus. Nah, di sini ada analisis dan insight algoritma dalam kehidupan nyata. Yang pertama ada navigasi GPS menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek untuk menemukan rute tercepat dari lokasi ke tujuan. Yang kedua ada mesin pencari. Algoritma pencarian menentukan relevansi dan urutan hasil pencarian berdasarkan popularitas dan kualitas halaman webnya. Dan yang ketiga ada rekomendasi produk. Algoritma machine learning menganalisis preferensi pengguna untuk memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi di e-commerce dan streaming. Dan yang terakhir yaitu ada media sosial. Algoritma menentukan konten apa yang ditampilkan di feed pengguna berdasarkan interaksi, preferensi, dan pola penggunaan. Ada yang bisa kasih saya contoh terkait media sosial ini? Ada yang bisa nggak? tidak. Nah, di sini teman-teman ada yang pernah main TikTok? Nggak pernah, Pak. Pernah, Pak. Saya punya HP, Pak. Nggak pernah, Pak. Oh. Pernah di HP. Twitter, Nggak punya Pak. HP, Pak. Kalau bermain Facebook atau Instagram? Nggak Nggak pernah, pernah, Pak. nggak pernah. Nah, jadi kita anggapannya kita akan membuat, kita akan mulai dari media sosial yaitu TikTok. Ibaratnya nih, kita membuka sebuah aplikasi atau TikTok tersebut, yang dimana algoritma TikTok itu apa yang kita pikirkan itu yang bakalan dia muncul di FYP-nya. Ada yang tahu itu FYP itu apa? Tidak. Tahu, Pak? Tidak tahu, Pak. Apa itu? For your page. Ya, benar. Artinya, Pak. Artinya apa, Pak? Artinya itu apa yang kita cari itu yang kita inginkan maka itu yang akan keluar. Woi, mantap. Nah, ibaratnya contohnya juga ketika kita mencari barang atau produk di sosial media, algoritma dari komputer itu yang akan mencarikan kita sesuai dengan minat dan apa yang kita inginkan. Nah, di sini terakhir penutup, algoritma itu adalah fondasi penting dalam komputer dan pemrograman. Pemahaman yang kuat tentang konsep
notasi dan struktur algoritma yang krusial. Dan algoritma itu juga memungkinkan kita merancang solusi yang efisien dan efektif untuk berbagai masalah. Baik, sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan terkait algoritma dan pemrograman ini? Sudah saya jelas, Pak. Ada Pak. Ya. Tugas, Pak, tugas. Baik, saya akan kasih tugas kepada kalian buat sebuah algoritma tentang langkah-langkah awal kalian itu, ibaratnya itu contoh. Ketika kalian sekolah, apa saja yang perlu dilakukan, apa saja yang perlu disiapkan. Itu salah satu contoh. Kalian buat algoritma kalian tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sampai di sini penjelasannya. Jika ada kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.